Selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengubah teori-teori akademik yang jujur saja kadang terasa terlalu abstrak menjadi seperangkat alat praktis yang bisa langsung Anda pakai buat membangun koneksi di tengah masyarakat kita yang sangat beragam. Saya super entusias memandu Anda menelusuri materi yang luar biasa relevan ini yang kebetulan sudah disusun dengan sangat apik oleh Budi Santoso. Jadi mari kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari teori komunikasi budaya, lalu masuk ke komunikasi lintas agama, membandingkan keduanya, dan terakhir, melihat bagaimana sih praktik nyatanya di lapangan. Sesederhana itu. Bagian pertama, teori komunikasi budaya, dan bagaimana budaya itu sendiri membentuk koneksi kita. Ingat ya, komunikasi itu bukan sekedar tukar-menukar informasi, tapi proses sosial yang secara aktif membangun identitas budaya kita. Nah, mari kita bedah ini lebih dalam. Kita mulai dengan gagasan brilian dari Clifford Geertz lewat teori interpretatifnya. Geertz ini pada dasarnya bilang kalau kita semua adalah penerjemah simbol. Coba pikirkan, segala hal di sekitar kita, mulai dari cara kita menggerakkan tangan, baju yang kita pakai, sampai ritual yang kita jalani, itu semua bertindak sebagai simbol. Dan tugas kita saat berkomunikasi adalah terus-menerus memecahkan kode dan memberi makna pada simbol-simbol tersebut. Biar lebih kebayang, mari kita ambil contoh kata yang tiap hari kita pakai. Selamat. Di Indonesia, kita pakai kata ini di mana-mana ya kan? Buat mendoakan orang, merayakan sesuatu, atau sekedar basa-basi yang baik. Tapi tahukah Anda, maknanya bisa bergeser drastis kalau kita pindah ke kacamata budaya lain. Maknanya bisa jadi super formal, atau malah cuma dipakai di momen yang sangat spesifik. Ini bukti nyata kalau satu kata yang sama persis bisa punya nyawa yang beda banget, tergantung lensa budaya mana yang lagi kita pakai. Terus, kita punya sudut pandang lain nih dari Peter Berger dan Thomas Luckman. Lewat teori konstruksi sosial. Teori ini menyadarkan kita bahwa realitas yang kita jalani sehari-hari itu nggak turun dari langit begitu saja. Justru sebaliknya, realitas itu ibarat bangunan raksasa yang kita susun bareng-bareng. Caranya, lewat interaksi yang terus-menerus dan obrolan kita sehari-hari. Kita secara aktif menciptakan dunia tempat kita tinggal setiap kali kita ngobrol dengan orang lain. Dan ini tergambar dengan sangat indah lewat contoh yang sangat dekat dengan kita. Obrolan di meja makan keluarga misalnya, itu bukan sekedar basa-basi loh. Dalam sebuah keluarga muslim, komunikasi sehari-hari ini sebenarnya adalah jembatan tak terlihat yang mewariskan norma-norma krusial. Seperti bagaimana sih cara bicara yang sopan, menghargai yang lebih tua, sampai soal cara berpakaian. Hal-hal yang kelihatannya sepele inilah yang diam-diam membangun fondasi budaya yang sangat kokoh untuk generasi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang agak menyentil soal dinamika kekuasaan nih, yaitu teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Ini super menarik karena ngebahas kekuatan tersembunyi di masyarakat. Gramsci bilang, kelompok dengan budaya dominan itu diam-diam bisa mendikte cara komunikasi seperti apa yang dianggap paling benar atau valid di masyarakat. Dampaknya apa? Ya, budaya-budaya minoritas seringkali tanpa sadar jadi tersingkirkan dari panggung utama. Buat bukti nyatanya, coba deh lihat sekeliling kita. Di satu sisi, kita digempur habis-habisan oleh pengaruh dominan budaya barat lewat media sosial, film, sampai musik pop. Suaranya kenceng banget kan? Sementara di sisi lain, kita punya kekayaan tradisi lokal Indonesia. Meski masih banyak yang jaga dengan kuat, mereka seringkali harus berjuang ekstra keras supaya suaranya nggak tenggelam oleh arus utama global tadi. Ini contoh klasik banget dari hegemoni budaya yang sedang bekerja secara nyata. Masuk ke bagian kedua, komunikasi lintas agama, menjembatani perbedaan keyakinan. Sekarang fokus kita bergeser ke bagaimana sih kita bisa menavigasi perbedaan dalam ranah yang sangat intim dan pribadi ini tanpa harus memicu konflik. Sebagai fondasinya, kita punya teori toleransi dari Samovar, Porter, dan McDaniel. Nah, saya mau menekankan satu hal di sini. Toleransi itu bukan sekedar kata manis buat pidato ya. Toleransi menuntut aksi nyata. Ini syarat mutlak. Buat bisa berkomunikasi dengan efektif lintas agama, kita wajib mempraktikkan rasa hormat dan penerimaan penuh terhadap perbedaan keyakinan orang yang sedang kita ajak bicara. Biar lebih membumi, bayangkan posisi seorang pekerja sosial. Pasti menantang banget kan saat menangani klien dengan latar belakang agama yang beda-beda. Nah, toleransi sejati itu kelihatan pas pekerja sosial ini bisa bersikap empati dan terbuka sepenuhnya terhadap ritual kliennya. Mau itu perayaan Natal atau Idul Fitri, tanpa sedikit pun mencoba memaksakan pandangan pribadinya. Inilah yang namanya empati dalam tindakan nyata. Pendekatan selanjutnya adalah teori konvergensi dari Barnett Peirce. Kalau diibaratkan, konvergensi ini kayak dua orang yang turun dari dua bukit yang berlawanan. Tapi mereka berdua sama-sama berusaha mencari satu titik temu di lembah yang sama. Intinya adalah usaha aktif. Walaupun kita mulai dari ajaran agama yang beda jauh, lewat komunikasi yang mendalam, kita tetap bisa kok merajut kesepakatan bersama.
Pemandangan konvergensi ini bakal terasa sangat luar biasa kalau kita membicarakan isu universal. Coba bayangkan orang-orang dari agama berbeda duduk bareng ngebahas masalah sosial, kayak penegakan hak asasi manusia. Mereka mungkin akan mengutip ayat atau filosofi yang beda-beda, tapi ujungnya, bermacam-macam jalur pandangan tersebut bermuara ke satu tujuan kemanusiaan yang sama kuatnya. Di titik itulah konvergensi sukses terjadi. Sekarang kita sampai di konsep yang menurut saya pribadi sangat indah, yaitu teori dialog dari Martin Buber. Buber ngajak kita naik level dari sekedar ngobrol biasa ke komunikasi yang benar-benar tulus. Ini tuh momen ajaib di mana Anda nggak cuma diam nunggu giliran ngomong, tapi Anda hadir seutuhnya. Anda melihat mereka, mendengarkan mereka tanpa prasangka, dan yang paling penting, tanpa ada secuil pun niat tersembunyi buat mengubah keyakinan mereka. Hal yang paling menarik dari Buber adalah dia membagi interaksi kita jadi dua. Pertama, hubungan aku itu. Ini tuh dingin, kaku, transaksional banget ibarat Anda lagi interaksi sama mesin kasir. Tapi coba bandingkan dengan hubungan aku-engkau. Ini adalah koneksi manusia sejati yang sangat dalam, penuh rasa hormat dan syarat akan empati. Nah, hubungan aku-engkau inilah yang seharusnya jadi target utama kita saat berdialog lintas agama. Lanjut ke bagian ketiga, perbandingan budaya dan agama. Di sini kita akan memetakan secara presis di mana sih komunikasi budaya dan agama ini sejalan dan di titik mana mereka mulai berbeda jalur. Kalau kita perhatikan, pada dasarnya keduanya punya kesamaan fundamental. Sama-sama membentuk cara kita berkomunikasi dan pastinya sama-sama butuh toleransi. Tapi perbedaan esensialnya mulai terlihat di fokus mereka. Budaya itu lebih memusatkan energinya pada denyut keseharian kita, kayak norma sosial, simbol, dan bahasa. Sedangkan agama, fokusnya jauh lebih ke dalam, membahas soal keyakinan spesifik, ajaran, dan praktek spiritual yang eksklusif buat umatnya. Kalau kita tarik lagi contoh pekerja sosial tadi, bedanya jadi makin jernih. Di lapangan, punya kesopanan budaya kayak tahu tata krama lokal dan cara ngomong yang pantas, itu memang penting banget. Tapi sayangnya, itu belum cukup. Untuk komunikasi agama yang sukses, empati kita harus naik level jadi pengakuan spesifik. Kita dituntut buat paham dan menghargai bahwa cara orang menundukkan kepala saat berdoa atau merayakan hari raya mereka adalah hal unik yang butuh penghormatan khusus. Oke, kita masuk ke bagian keempat dan terakhir, praktek di dunia nyata. Pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita mengubah semua teori tadi jadi keterampilan nyata yang bisa langsung otomatis keluar saat kita menghadapi masyarakat? Alur belajarnya dirancang sangat bertahap. Tenang, Anda nggak bakal disuruh menghafal buku. Langkah pertama kita mulai dari membedah kasus nyata di atas kertas lewat pembelajaran berbasis kasus. Setelah itu, di langkah kedua, ide-ide Anda bakal dibenturkan dan diperkaya dalam diskusi kelompok. Dan puncaknya ada di langkah ketiga, di mana Anda bakal melebur langsung mempraktikkan semuanya lewat skenario bermain peran atau role play. Dan karena ini berorientasi pada hasil nyata, evaluasinya juga nggak pakai soal pilihan ganda. Kompetensi Anda bakal dibuktikan dari seberapa tajam analisis Anda terhadap kasus konflik, seberapa dewasa partisipasi Anda saat diskusi kelompok, dan yang terpenting, seberapa luas dan empati kemampuan komunikasi Anda saat bertindak sebagai penengah di sesi role-play tersebut. Ini benar-benar pembelajaran yang hidup. Sebagai rangkuman besar dari paparan kita kali ini, saya sungguh ingin Anda meresapi kutipan ini. Teori-teori yang baru saja kita bedah bersama ini bukanlah sekedar hafalan akademik yang berdebu di perpustakaan. Mereka ini adalah perkakas vital, sebuah fondasi yang sangat kuat sekaligus alat tempur yang Anda butuhkan untuk memahami dan bernavigasi di tengah lautan sosial yang semakin kompleks saat ini. Dan hal itu membawa kita pada pertanyaan penutup yang menantang pikiran di akhir sesi ini. Setelah dibekali dengan pemahaman soal dinamika budaya dan pentingnya empati mendalam lintas keyakinan, satu pertanyaan yang sangat kuat buat kita semua. Di tengah masyarakat Indonesia yang luar biasa beragam ini, sudah siapkah Anda mengambil langkah dan menjadi jembatan komunikasi yang sesungguhnya? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Tetaplah penasaran, terus belajar, dan sampai jumpa.